Hari ini, ayah berkata sekitar jam 1 dini hari. Kepada saudara sebar, membangun kerajaan Allah adalah membangun lagu. Saudara-saudara, mengerti kan? Bagaimana bisa membangun kerajaan Allah berarti membangun lagu? Seperti sekitar seminggu yang lalu. Bapa di surga berkata, kita adalah bangsa pujian. Kita adalah bangsa pujian. Apa itu pujian? Itu adalah lagu. Pujian adalah lagu. Jadi hari ini katakan membangun kerajaan Allah berarti membangun lagu. Itu berarti kerajaan ini berbeda dengan semua bangsa dan suku di dunia. Bangsa dan suku-suku membangun negara. Mereka tidak membangun lagu. Misalnya, pembangunan negara di Cina adalah membangun banyak kekayaan. Mengutamakan pembangunan ekonomi. Atau beberapa negara kuno. Membangun negara adalah membangun pasukan yang kuat. Namun kita bukan Republik Soviet atau negara Israel. Kita tidak membangun pasukan. Juga tidak membangun ekonomi, kita membangun lagu. Jadi ayah berkata membangun kerajaan Allah berarti membangun lagu. Kita membangun lagu karena Bapa menciptakan alam semesta. Dengan tujuan untuk mendapatkan kemuliaan baginya sendiri. Saudara dan saudari baca Alkitab. Ada ayat yang berkata, Allah Israel adalah Allah yang bersemayam dalam pujian. Dengan adanya pujian, Allah hadir di tengah kita. Kerajaan ini adalah kerajaan pujian. Seperti kerajaan Israel di Perjanjian Lama. Allah berkata tentang kerajaan Israel Perjanjian Lama. Mereka akan disebut sebagai kerajaan imam dan raja. Jadi para imam adalah pujian. Dengan pujian sebagai tahta. Dengan pujian, mereka memperoleh kuasa sebagai raja. Misalnya, saudara sebar adalah imam besar. Imam besar sangat ahli dalam pujian. Mereka mempunyai keahlian yang dalam. Keahlian ini mungkin sulit dijelaskan. Setidaknya mereka memahami berbagai lagu pujian kepada Allah. Memimpin seluruh bangsa dalam persembahan terbaik bagi Allah. Saudara dan saudari yang membaca Alkitab menemukan, Imam Besar Harun di Perjanjian Lama memiliki tulisan di dahi. Diukir dengan emas dan ditempelkan di mahkotanya. Tulisan itu berkata, Kudus bagi Tuhan. Itu berarti semua lagu yang dipersembahkan kepada Allah harus. Semua persembahan bagi Allah haruslah kudus. Mulai hari ini. Lagu Musa dan Anak Domba tak lagi seperti lagu-lagu Liu Meiji dulu. Lagu Liu Meiji, saudara-saudari. Kadang satu lagu dinyanyikan berulang kali. Selesai satu putaran. Putaran lagi, saudara dan saudari bisa bernyanyi. Banyak lagu yang tidak bisa dinyanyikan. Lagu-lagu itu sangat panjang. Lagu-lagu seperti itu tidak boleh dinyanyikan lagi. Mulai sekarang, kita akan membangun sebuah. Allah berkata membangun kerajaan Allah adalah membangun lagu. Lagu-lagu saat ini harus teratur. Misalnya saudara kreatif. Membuat lagu tidaklah sulit. Tapi bagaimana cara membuat lagu? Misalnya hari ini ada seorang saudari mengirimkan lebih dari 20 lagu sekaligus. Tapi ketika didengarkan, lagu-lagunya sepertinya bisa diterima dan ada yang tidak. Jadi, saudara dan saudari itu sibuk tapi tidak berhasil. Dan juga belum berlatih dengan baik. Lalu dipersembahkan kepada Allah. Saudara sebar menegur karena hal itu. Saudari itu berkata, saudari itu memang tidak pandai bernyanyi. Seharusnya tidak. Kenapa begitu ada lagu, langsung membuat dan mengirim? Kenapa tidak berlatih dengan baik dulu? Setelah berlatih dengan baik. Tidak berlatih dengan sungguh-sungguh secara daring. Kita ingin berdasarkan belas kasihan untuk melewati ini. Roh Kudus di dalam rasa tidak senang. Kita harus paham bahwa lagu yang dipersembahkan kepada Allah bukan lagu berkualitas rendah, tapi bagus. Bagus, kedepannya lagu-lagu tentang agama tidak akan kami sebut lagi. Juga tidak akan melihat situs agama lagi. Sesuai dengan nada kami. Sesuai nada dan melodi yang ayah berikan. Untuk berkarya dengan baik. Sebelum berkarya kita latihan dengan baik terlebih dahulu. Setelah latihan dengan baik, kemudian berdoa dan latihan lagi. Latihan sampai merasa puas. Lalu menyerahkannya. Karena sekarang membuat lagu sangat mudah. Ayah sudah jelas mengatakan. Saudara Sibor sudah sampaikan. Bapa sendiri yang berkata demikian. Ayah sudah memberikan karunia pujian kepada kita semua. Ayah sudah memberikan segala karunia pujian kepada kita. Katanya sudah diberikan semuanya kepada kita. Jadi pujian kita. Pasti ada DNA ini. Kita harus memberi yang terbaik, bukan yang buruk. Semua yang bermutu rendah tidak akan kami setujui. Jika berulang kali mengirim yang bermutu rendah mungkin akan ditolak. Akan ditolak dengan cara yang tepat. Kita tidak bisa sembarangan memberikan seperti itu lagi. Kalau sembarangan memberikan kepada raja saja dimurkai. Apalagi memberi secara sembarangan kepada Tuhan. Bagaimana mungkin Tuhan memberkati?